Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin, jangan panjang-panjang karena sudah kita tidak tahan lagi. Ma tawalna al-kalam fi hadzal ju'il ladzi la yarham. Al-Habib Hamid Nagib katakan jangan lama-lama. Idza tala al-majlis kana li syaitani fihi nasib. Nanti pidato yahubbu ma'a kulli rih, ngacak kemana-mana. Hadirin, ini sekarang sedih dulu. Hadirin, kita tidak tahu berapa tahun lagi kita akan hidup di tengah anak-anak kita. Bagaimana, tenanglah apabila kita sudah menjadi mayat, tubuh kita sudah kaku. Kita tidak tahu bagaimana keadaan anak-anak kita. Mudah-mudahan kalau kita menyaksikan zaman seperti ini, yang betapa cepatnya sekarang sudah tahun 2000 berapa ya? 2023. Madad dahru wal ayyam wa dzanbu hasilu. Wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu, na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun wa aishuka fid dunya muhalun wa batilu. Ini betapa cepatnya roda pedati berputar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam, siang terus berganti acara, roda terus berputar. Yang kemarin anak-anak sekarang sudah pada gendong anak. Yang kemarin masih kecil sekarang sudah bisa ngecilin orang. Betapa cepatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ini hari esok ngeri, saudara. Begitu juga adik-adik. Kita tidak tahu bagaimana nasib keadaan kedua orang tua kita di dalam kubur. Jika mereka belum menjadi orang yang saleh, pasti mereka akan tersiksa sepanjang waktu di dalam kuburnya. Tentu doa yang paling diharapkan adalah anak-anaknya. Jadi kita lihat bagaimana ini keadaan zaman, Masya Allah. Madad dahru wal ayyam, hari terus berlalu, malam siang terus berganti acara. Ya ghadiyan fi ghaflatin wa raiha ila mata tastahsinul qabaiha. Ya ajaban minka kaifa tanakkarta at-tariqal wadhiha. Jadi mudah-mudahan kata Al-Habib tadi, siapa Syekh dari mana itu, Cianjur, ada apa namanya, Gunung Dehem, goncang di sana, ngeri hidup, hati-hati. Orang kalau tahu ini menghadapi keadaan kondisi suasana hidup seperti ini, wa ma min yaumin illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak lewat satu lembar hari melainkan keadaan dunia makin mengerikan. Mengerikan. Karena itu anak-anak kita selamatkan. Ini dunia keadaannya demikian. Manusia ini kalau dia tahu, ama wallahi law alimal anamu lima khuliqu lama ghafalu wa namu. Hayatun thumma mautun thumma ba'thun wa mizanun wa ahwalun 'idhamu. Liyaumil hasyri qad 'amilat rijalun fasallau min makhafatihi wa shamu. Wa nahnu idza umirna aw nuhina ka ahlil kahfi aiqadhun niyamu. Saudara, manusia kalau dia mengerti untuk apa perjalanan hidupnya di dunia ini, untuk apa ia diciptakan oleh Allah, pasti kita ini tidak akan terlena, terleha-leha, tidak bisa tidur, akan ibadah terus kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad khuliqu liyaumin law ra'athu uyunu qulubihim sahu wa hamu. Ini manusia kalau mata batinnya melihat ke depan,
bagaimana nanti yang akan terjadi setelah hayatun, thumma mautun, thumma ba'thun, wa mizanun, wa ahwalun jisamu. Kalau kita tahu nanti yang akan datang ke depan mata batin kita menyala, pasti kita siyahah, zahaba, tinggalkan negerinya, tinggalkan kotanya, lita'abbudi wa tarahub, ingin ibadah semata-mata, tidak nafsu makan. Nasi uduk nehi, tidak doyan. Soto kaki tidak doyan. Kenapa? Mengeri. Sebab apa? Pertama, sekarang kita hayatun, hidup nih. Kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, berumah tangga, terus mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatun thumma mautun. Dulu Habib masih kecil nih, makanya punya waktu lagi sakit, kita lihat buku-buku catatan waktu dulu waktu kecil, nangis kita. Aku malu dengan kitab-kitab tebal yang bertumpuk di lemari dan bejubal. Nahu fikih, tafsir, hadis dan balaghah, aku tatap lalu haya sama Allah. Buku-buku catatan waktu dulu, waktu kecil aku baca, aku malu. Seakan-akan ilmu marah padaku, dia tidak ridho dimiliki aku. Ada buku bacaan Ad-Darsul Awal, Ad-Darsul Tsani. Karena ilmu tidak diamal olehku, hanya riwayat dan hafalan otakku. Orang awam anggap aku Ustadz alim, padahal aku hamba Allah yang zalim. Dulu ada belajar buku-buku catatan waktu dulu, waktu kecil. Kalau saya baca malu. Ada belajar Habib Ali bin siapa tadi? Bafagi. Dia ngarang itu kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Dari bahasa Indonesia, Habib juga ngarang juga dulu. Apa? Wahidun satu, saubun baju, idaun sepatu, sukar nabat gulai batu. Apalagi bahasa Arabnya? Surah gahwa, fotokopi. Anak-anak sini surah gahwa, ibu tiri apa? Ummu Kharrat. Ana min turab akhi, saya dari tanah abang. Ila haroh akhwal, ke kampung Melayu. Jalan kaki pegel. Itu Masya Allah nikmat. Cuman dulu sekolah bayaran. Ya kalau nggak bayaran, man bagha balas natahul kibas. Sekolah bayaran, ini ada orang kagak bayaran dulu. Habib ngajar masih kecil, ingat tuh masih kecil. Sudah tanggal 47 belum bayaran juga. Akhirnya kita doain itu anak ilmunya habis. Sebab dia manistakhaffa bi ustadzih, barang siapa yang menganggap Khafif, menganggap bahasa Jakarta, menganggap cembeng, menganggap kecil, menganggap gurunya tidak mempunyai jasa apa-apa. Itu apalagi karena terlalu lama tidak bertemu dengan gurunya, tala alaihil amadu, sudah lama tidak bertemu gurunya dan belajar di tempat-tempat lain, akhirnya dia lupa cara menghormat kepada gurunya, cara bertata krama kepada ustadznya, cara bagaimana memposisikan dirinya di hadapan gurunya. Apalagi kalau sudah berstatus sama dengan gurunya, sama-sama penceramah, sama-sama mubalik, dia kadang-kadang sudah kurang ajar kepada gurunya. Manggil gurunya, Ustadz sini. Apa itu? Jangan. Manggil gurunya sudah. Kenapa? Karena dia sudah berstatus sama, atau matanya pernah melihat kesalahan gurunya. Gurunya Wahab pernah khilaf gurunya. Dia sekarang sudah cara berjabatan tangan kepada gurunya sudah beda. Cara bertata krama dengan gurunya sudah beda karena kecerdasannya sudah makin hebat. Cara memanggil gurunya sudah lain. Gini, yukotek. Di depan gurunya yutoktik bitasabi, baca tasbih 2 juta. Atau
yamdah bihadrati ustadihi ustadzan akhar. Di depan gurunya muji-muji ustadz lain. Itu tidak boleh. Wata jangan tutaktik bitasabih, pegang tasbih, sholat, gelar-gelar sejadah di depan guru kita. Barang siapa yang man ta'azza minhu ustaduh, gurunya merasa sakit hati, sudah tanggal 47 belum bayaran, cara memanggil gurunya beda, cara berjabatan tangannya lain karena sudah belajar di tempat lain, ini nanti dapat ujian besar dari guru, kualat dari gurunya. Pertama, nasiya kullama hafidha, dia akan lupa apa-apa yang dihafal dulu, lupa. Disedot lagi ilmunya sama gurunya. Hati-hati. Yang kedua, kalla lisanu, lidahnya waktu mau menyampaikan ilmu berat. Ya, susah, sulit. Dan biasanya fi awakhir umri iftagara, hidupnya sengsara di akhir umur karena gurunya kesel, kecewa. Faya ajaban liman rabbaitu tifla ulaqimuhu bi atrafi banani wa'allimuhu rimayata kulla yawmin falamma istadda sa'iduhu ramani wa kam 'allamtuhu nazmal qawafi falamma qala qafiyatan hajani. Mestinya kalau laukana walad muta'addiban, ya, falamma qala qafiyatan madahani au syajani. Tetapi karena ini anak tidak dapat didikan dari siapa? Didikan akhlak. Aku ajarkan bagaimana cara memanah. Tatkala badannya sudah kuat, sudah hebat, gurunya yang dipanah. Aku ajarkan bagaimana cara berpantun, membaca syair. Tatkala dia membacakan bacaan syair-syairnya, ceramahnya, aku yang disindir. Aku yang disakiti. Dan berapa banyak wakam, berapa banyak wa'allimu qafiyatan, aku ajarkan cara berpantun. Dan aku juga ajarkan, apalagi allamtul futuwata kulla waqtin falamma tarra syaribuhu jafani. Sekarang sudah tumbuh kumisnya, yang diledek, yang disakiti aku, dia berpaling dariku. Nah, mudah-mudahan, amin, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' bal wa min salatin la tanfa'. Nah, hadirin sekalian, marilah kita mohon kepada Allah semoga anak-anak kita ini diberikan ilmu yang membawa manfaat, dan kalau kita sudah meninggal dunia baru kita menyadari bahwa tidak ada yang membawa kita selamat dunia dan akhirat kecuali anak-anak kita ini yang kita ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Enggeus. Jadi nah, karena sudah malam jam 1 aja. Ini malam apa siang nih? Oh, setengah siang. Ya, ada orang mabok itu dia tidak tahu ini malam apa siang ya. Dilihat matahari, Pak, itu malam matahari apa bulan? Maaf, saya orang baru di sini. Akhirnya yang nunjukin anak kecil, yang mana Oh, itu matahari apa bulan? Oh, itu opak katanya. Nah, hadirin sekalian, doain mudah-mudahan Habib, ya, Habib Muhammad Nagib, Habib Abdurrahman, banyak Habib tuh, cakep-cakep. Ente nggak ngiler lihat Habib no. Anak ente ya jelisu hidungnya. No, lihat saja an-nadhar ila wujuhim muhayyahum, wajah-wajah mereka. Insyaallah nanti namain anaknya seperti beliau dan foto ikut, ya, cakep-cakep pada. Insyaallah kalau sudah masuk ke sini kumpul manjalas janas. Siapa yang duduk kumpul dengan Habib-Habib, dengan ulama-ulama soleh, nanti anaknya insyaallah agak mirip-mirip. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sampai di sini saja abdi hayang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Jangan azan dulu, jangan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبول إقبال صلاح الله يغفر الذنوب ويسر ويكشف الكروب ونور القلوب يبلغ المطلوب بجانب المحبوب ويحفظنا من الفتن وظهر منها وما بطن ويقضي حاجتنا وقاصدنا دنيوية وأخروية ويبارك فينا في أولادنا وأحبابنا ومن معنا وأن الله يرزقنا وإياهم رعاية خاصة وعناية خاصة ونخاصة وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين ويحد صفوف المسلمين ويؤلف بين قلوبهم.